Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Guru pada pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran IPA, Selasa tanggal 16 Februari 2021, dengan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya bagian kedua. Materi minggu ini akan membahas kelanjutan dari materi minggu kemarin. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dahulu dengan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing agar pembelajaran kita pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu lalu kita telah membahas tentang ekosistem, individu, populasi, komunitas, komponen biotik, dan komponen abiotik. Bu Guru harap kalian masih mengingat apa pengertian serta contoh-contohnya. Untuk minggu ini, kita akan membahas kelanjutan dari materi minggu lalu, yaitu tentang pola interaksi dalam ekosistem. Pola interaksi dalam ekosistem terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah interaksi antar komponen abiotik. Jadi, interaksi antar komponen abiotik ini adalah interaksi antara komponen abiotik dengan komponen abiotik. Contohnya adalah terjadinya pelangi. Pelangi terjadi apabila terjadi interaksi antara sinar matahari dengan air hujan, di mana cahaya matahari dibiaskan atau diuraikan sehingga menghasilkan warna-warna pada pelangi. Pola interaksi yang kedua adalah interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik. Contoh dari interaksi ini adalah proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi apabila adanya interaksi antara sinar matahari dan tumbuhan hijau, di mana cahaya matahari sangat diperlukan dalam kelangsungan proses fotosintesis. Pola interaksi yang ketiga adalah interaksi antar sesama komponen biotik dalam satu spesies. Jadi yang berinteraksi itu adalah komponen biotik dan komponen biotik, sesama makhluk hidup. Contohnya adalah interaksi kerjasama, yaitu kerjasama berang-berang dalam membangun bendungan sebagai rumahnya di sungai. Kemudian interaksi kompetisi atau persaingan. Contohnya adalah persaingan dalam berburu makanan dan mencari pasangan pada suatu populasi harimau di hutan. Yang ketiga adalah kanibalisme, yaitu contohnya peristiwa saling memakan sesama dalam satu spesies yang terjadi pada ikan lele atau hamster bila mereka kekurangan makanan. Pola interaksi yang keempat adalah interaksi antara sesama komponen biotik dalam spesies yang berbeda. Interaksi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua spesies yang berbeda yang saling menguntungkan. Contohnya ikan badut yang tinggal dan hidup dalam anemon. Yang kedua adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua spesies yang berbeda, di mana yang satu dirugikan, sedangkan pihak yang lain mendapat keuntungan. Contohnya manusia dengan nyamuk. Yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua spesies di mana yang satu mendapat keuntungan
Sedangkan yang lain tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Contohnya antara ikan hiu dan ikan remora. Yang keempat adalah netralisme. Netralisme adalah pola interaksi yang tidak dipengaruhi satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah kambing dan ayam dalam suatu peternakan. Yang kelima adalah predasi. Predasi adalah pola interaksi yang melibatkan pemangsa dan dimangsa. Contohnya singa dan rusa. Yang terakhir adalah pola interaksi antibiosis. Antibiosis adalah pola interaksi antara makhluk hidup yang satu menghambat makhluk hidup yang lainnya. Contohnya adalah penisilium yang akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyakit yang tumbuh bersamanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rantai makanan. Apakah kalian mengetahui apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah suatu peristiwa perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan. Contoh rantai makanan dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Dimulai dari tumbuhan hijau yaitu rumput yang akan dimakan oleh belalang. Belalang kemudian akan dimakan oleh katak. Katak akan dimakan oleh ular, dan selanjutnya ular akan dimakan oleh elang. Elang akan mati dan bangkainya akan terurai oleh para dekomposer menjadi unsur-unsur hara yang akan menjadi tempat hidupnya produsen atau tumbuhan hijau. Selanjutnya adalah tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang membuat jaringan yang kompleks. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar berikut. Yang terakhir adalah tentang piramida makanan. Piramida makanan adalah piramida yang menggambarkan produsen dan konsumen dalam suatu ekosistem. Piramida makanan dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Untuk latihan minggu ini, Bu Guru tugaskan kalian untuk menggambar ulang tentang rantai makanan dan piramida makanan yang sudah Bu Guru jelaskan tadi pada buku portofolio kalian. Ingat, digambar, bukan di copy paste atau dicari dari Google. Oke, digambar, bukan di copy paste dari Google. Bagaimana dengan penjelasan dari Bu Guru? Apakah kalian sudah mengerti? Apabila kalian belum mengerti, kalian dapat memutar ulang video ini mulai dari awal lagi, serta membaca buku paket yang telah diberikan oleh sekolah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Bu Guru jelaskan dapat kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dengan baik, benar, jujur, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.